Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basmi Matayang AS dari kelas Nautika 4F. Saya akan menjelaskan maksud dari prosedur darurat besar. Yang pertama itu prosedur. Suatu tata cara atau pedoman kerja yang harus diikuti dalam melaksanakan suatu kegiatan agar mendapatkan hasil yang baik. Kedua itu keadaan darurat. Keadaan darurat yang lain dari keadaan normal yang mempunyai kecenderungan atau potensi tingkat yang membahayakan baik bagi keselamatan manusia, harta benda maupun lingkungan. Prosedur keadaan darurat, tata cara atau pedoman kerja dalam menanggulangi suatu keadaan darurat dengan maksud untuk mencegah atau mengurangi kerugian lebih lanjut atau semakin besar. Adapun jenis-jenis prosedur keadaan darurat. Prosedur intern atau lokal. Ini merupakan pedoman pelaksanaan untuk masing-masing bagian atau departemen untuk pengertian keadaan darurat yang sering terjadi masih terdapat diatasi oleh bagian-bagian bersangkutan tanpa melibatkan kapal-kapal atau usaha pelabuhan setempat. Selanjutnya, prosedur umum atau prosedur utama merupakan pedoman perusahaan secara keseluruhan dan telah menyangkut keadaan darurat yang cukup besar atau paling tidak dapat membahayakan kapal-kapal lain atau dermaga atau terminal. Adapun jenis-jenis keadaan darurat. Kapal laut sebagai bangunan terapung yang bergerak dengan daya dorong pada kecepatan bervariasi melintas berbagai daerah pelayaran dalam kurun waktu tertentu akan mengalami berbagai problematika yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti cuaca, keadaan alur pelayaran, manusia, kapal, dan lainnya yang belum dapat diduga oleh kemampuan manusia pada akhirnya menimbulkan gangguan pelayaran dari kapal. Gangguan pelayaran pada dasarnya dapat berupa gangguan yang dapat langsung diatasi, bahkan perlu mendapat bantuan langsung dari pihak tertentu, atau gangguan yang melibatkan nahkoda dan seluruh anak buah kapal harus terlibat baik untuk mengatasi gangguan tersebut atau untuk harus meninggalkan kapal. Keadaan gangguan pelayaran tersebut sesuai situasi dan dikelompokkan menjadi keadaan darurat yang didasarkan pada jenis kejadian itu sendiri, sehingga keadaan darurat ini dapat disusun sebagai berikut: tubrukan, kebakaran atau ledakan, kandas, kebocoran atau tenggelam, orang jatuh ke laut atau pencemaran. Yang pertama, tubrukan. Keadaan tubrukan karena tubrukan kapal dengan kapal atau kapal dengan dermaga maupun dengan benda tertentu akan mungkin terdapat situasi keadaan kerusakan pada kapal, korban manusia, tumpahan minyak ke laut, pencemaran dan kebakaran. Yang kedua, kebakaran atau ledakan. Kebakaran di kapal dapat terjadi di berbagai lokasi yang terhadap kebakaran, misalnya di kamar mesin, ruang muatan, gudang penyimpanan, perlengkapan kapal, instalasi listrik, dan tempat akomodasi nahkoda dan anak buah kapal. Yang ketiga itu kandas. Kapal kandas pada umumnya didahului dengan tanda-tanda putaran baling-baling berasa berat, asap di cerobong mendadak menghitam, badan kapal bergetar, dan kecepatan kapal berubah kemudian berhenti mendadak. Yang keempat, kebocoran atau tenggelam. Kebocoran pada kapal dapat terjadi karena kapal kandas, tetapi dapat juga terjadi karena tubrukan maupun kebakaran serta kerusakan kulit pelat kapal karena korosi, sehingga kalau tidak segera diatasi, kapal akan segera tenggelam. Kelima, orang jatuh ke laut atau man overboard. Orang jatuh ke laut merupakan salah satu bentuk kecelakaan yang membuat situasi menjadi darurat. Dalam upaya melakukan penyelamatan, pertolongan yang diberikan tidak dengan mudah dilakukan karena
akan sangat tergantung pada keadaan cuaca saat itu serta kemampuan yang akan memberi pertolongan maupun fasilitas tersedia. Kemudian pencemaran laut dapat terjadi karena buangan sampah dan tumpahan minyak saat bunkering. Buangan limbah muatan dari kapal tangki, buangan limbah kamar mesin yang melebihi ambang 15 ppm, dan karena muatan kapal tangki yang tertumpah akibat tubrukan atau kebocoran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.